bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan kata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan-Nya, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat yang Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami dibangun, dipulihkan. Setiap pribadi menjadi sasaran hadirat Allah. Setiap pribadi menjadi kekasih-kekasihnya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Sempurna. Curahkan Roh Kudus 20 porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah-limpah dalam setiap pribadi kami, melimpah dalam kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Kasih-Mu Engkau limpahkan ya Bapa. Indonesia menjadi sasaran hadirat Allah. Indonesia diberkati dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saat ini berkat-Mu limpah atas kami. Buka setiap hati, jiwa roh kami untuk diberkati oleh Allah. Engkau memerintahkan para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Dalam ibadah kami Engkau mengawal dengan kekuatan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Engkau tidak pernah gagal untuk menolong kami, membela kami, memberkati kami. Segala sesuatu yang telah Kau persiapkan bagi kami, Tuhan akan datangkan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau. Kami siap untuk Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengenai tema mengiring tabut Allah. Jadi mengiring tabut Allah. Kita akan membaca dalam Samuel, kitab Samuel pasal 6, 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12. Tolong mic yang sekitarnya dimatikan. Dua Samuel pasal 6 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ya, lanjut ya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Jadi di atas tabut itu ada kerubim, Allah itu berhadirat di situ. Ya, Allah berhadirat di situ
Dan di dalam tabut itu ada 3 benda, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, tongkat Harun yang bertunas, buli-buli yang berisi mana. Buli-buli yang berisi mana itu berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel di saat di padang gurun. Orang Israel itu makan mana selama 40 tahun di padang gurun. Kalau senja sore itu Tuhan mengirimkan burung puyuh di sekitar perkemahan mereka. Itu selama 40 tahun mereka dipelihara Tuhan sampai di perbatasan antara Kanaan dan itu tanah perjalanan itu, padang gurun. Jadi artinya di sana mengenai 10 hukum Taurat, mengenai tongkat Harun yang bertunas. Tongkatnya Harun itu tongkat kering. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Tongkat yang kering sudah puluhan tahun ditaruh di depan tabut perjanjian. Semalam suntuk, pagi-pagi di situ tongkat Harun yang bertunas, berbuah dan berbunga dan berbuah. Sementara tongkatnya kepala suku yang lainnya itu tidak bertunas. Artinya kalau orang itu dipilih Tuhan dalam kondisi apapun, kalau mau mendekat kepada Tuhan akan mengalami mujizat yang dari Tuhan. Amin. Kuasanya itu tidak berubah sampai detik ini dan sampai selama-lamanya. Sementara 10 hukum Taurat, yang 4 itu tertuju pada Allah, yang 6 itu tertuju pada sesama. Itu Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Nah, kita lanjutkan. Jadi di dalam tabut itu isinya ada 3 benda tadi. Sampai sekarang itu menjadi pegangan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, sekarang lanjut, ini Daud itu mau memindahkan tabut perjanjian itu dari wilayah Yehuda ke Yerusalem. Ini dalam perjalanan. Ayo, ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Yusa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu. Ya, Uza di sampingnya, terus. Sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Ya, terus. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Terus ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Yusa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ya, terus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Yusa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Yusa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Yusa sampai sekarang. Terus ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku
Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ya, terus Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan perhatikan di sini Usa mati, disambar oleh Tuhan. Kenapa? Keteledorannya. Daud itu marah karena keteledoran mereka. Sampai lembunya itu tergelincir. Kalau kita pikir apakah salah Usa memegang tabut itu supaya tabutnya tidak jatuh? Kalau secara nalar itu tidak salah. Tapi mengapa di situ salah di hadapan Tuhan? Tentunya Daud sudah memberikan ketetapan jalannya untuk mengawasi lembu-lembu yang jalan itu. Ini disambar, langsung mati di situ. Jadi kalau zaman Taurat itu sedemikian, salah langsung libas, mati. Sebab itu supaya banyak orang-orang yang tidak mati di hadapan Allah, Allah turun menjadi manusia. Sebelum lahir firman yang menjadi manusia itu sudah ada namanya. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus itu penebus dosa, juru selamat. Kalau berdosa kepada anak manusia, nama Yesus dihina, Alkitab dihina, dibakar, itu masih ada ampun. Tetapi kalau menghujat Allah Roh Kudus tidak ada ampun. Kita akan perhatikan di sini pedati untuk ngangkut tabut itu. Apakah salah dengan pedati? Waktu orang-orang Filistin, tabut itu di daerah orang Filistin selama 7 bulan. Mereka kena sibat, kena kutuk, pertanian mereka tidak panen, dimakan tikus-tikus. Orang-orangnya kena borok-borok badan mereka. Lantas mereka sadar, raja-raja itu sadar, memanggil imam-imam. Bagaimana untuk kita mengembalikan tabut ini ke orang Israel, supaya kita tidak ditekan oleh tangan Allah yang kuat ini. Imam-imam itu memberikan saran, kalau kamu mau mengembalikan tabut itu, ini tidak pinjam, saudara, dirampas oleh orang Filistin. Tidak kan? Sementara tabut di rumahnya Obed-Edom selama berapa bulan? 3 bulan. Rumah tangganya Obed-Edom diberkati. Di Filistin 7 bulan mereka kena bendu. Orang-orang yang kena borok, sakit penyakit menimpa mereka. Pertanian mereka tidak panen, dimakan tikus. Nah, imam-imam berikan nasihat. Kalau kamu mengembalikan tabut itu,
buatlah gambar borok tapi dibuat dari emas. Jadi beberapa borok itu itu dibuat emas, itu emas. Lantas tikus-tikus itu dibuat dari emas. Lantas dipersembahkan kepada Allah Israel supaya kutub itu terangkat dari tengah-tengahmu. Itu mereka melakukan. Lantas dinaikkanlah tabut itu di atas pedati, pakai lembu juga, sampai di tempat tujuan aman, selamat. Orang Filistin akhirnya pertaniannya bisa diberkati. Mereka yang sakit borok sembuh karena mengikuti petunjuk imam-imam tadi. Ini sesi pertama saya sampaikan. Nanti sesi kedua, ketiga, dan selanjutnya saudara semakin paham. Nah, sekarang maju lagi. Maju. Ini dibawa oleh Raja Daud mengenai mengangkut tabut itu pakai pedati. Setelah itu ada peristiwa Usa mati. Apakah Daud tidak melakukan sesuatu di saat tabut dibawa itu? Ayat 5. Dan Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan suka, kekuatan, dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan teraca. Jadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Daud ini dengan sekuat tenaga. Daud ini sudah menjadi raja, sudah. Lanjut ya sekarang. Nah, sekarang ayat yang ke-9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Dengan peristiwa Usa mati itu, Daud semakin takut kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa membawa tabut Allah ini di kotaku? Sekarang kalau kabar mengenai keluarga Obed-Edom disampaikan kepada Daud, ayat 12 kita ulang lagi. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Ya, terus Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Terima kasih. Jadi diberi kabar bahwa rumah tangga Obed-Edom diberkati dalam waktu 3 bulan. Keluarga Obed-Edom menerima tabut ini dengan kerendahan hati, merasa tidak layak untuk menerima kehadiran Tuhan. Jadi di atas kerubium itu Allah hadir. Allah hadir, Allah berbicara, dan di situ Tuhan itu memberkati keluarga Obed-Edom. Bagaimana perbedaannya dengan Usa yang meninggal? Jadi untuk memikul tabut perjanjian Tuhan itu bukan dengan kuat, bukan dengan gagahnya manusia, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus yang hidupnya itu mau menjadi tahta Roh Kudus, yang hidupnya itu mau menjadi sasaran hadirat Tuhan. Itu Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Rohku, kata firman. Saudara, sekarang ibadah kita ini sesuai dengan pemahyuan yang Guru Gembala sampaikan itu,
ibadah kita, karena ibadah itu ada ibadah pintu gerbang itu mengenai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maju lagi di sana, halaman ibadah di halaman orang percaya ibadah. Kalau mati yang di pintu gerbang ini masuk surga, masuk surga, percaya pada Kristus, langsung masuk di halaman. Semakin banyak itu yang ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan, percaya korban Kristus menghapus dosa-dosanya. Ibadah sebagai orang yang telah mati dan dibangkitkan itu di bejana pembasuhan. Kalau mati di situ, mati jasmani dan rohnya itu masuk surga. Langsung maju lagi, di situ ada pintu kemah. Di pintu kemah bicara urapan Roh Kudus. Kalau mati di situ, posisinya di pintu kemah, orang itu masuk surga. Sudah masuk ruang suci. Ruang suci sekarang kegenapannya adalah zaman gereja 2000 tahun. Kalau bicara 2000 tahun dari Tuhan Yesus Kristus naik ke surga itu, sekarang kira-kira saudara itu sudah ada 2000 tahun atau belum? Kurang lebihnya itu sudah ada 2000 tahun. Berarti detik-detik kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah diambang pintu. Amin. Di sana ada pengajaran di meja roti sajian, bersekutu dengan firman. Kalau mati di situ, orang itu di ruang suci, bersekutu dengan firman, menjadi saksi Kristus. Pelita emas itu hidupnya menjadi saksi, hidupnya diselamatkan di situ. Mezbah dupa, menyembah memuliakan nama Tuhan. Kalau pas menyembah, posisi menyembah memuliakan nama Tuhan, hidupnya dipanggil Tuhan, posisi di ruang suci. Maju lagi di sana ada pintu tirai, merobek tirai daging. Saudara amati aja posisi ini, benda-benda tak beragam. Jadi masing-masing kemuliaannya berbeda. Kalau sudah di pintu tirai, orang itu mati, selamat masuk surga. Maju lagi di sana ada ruang maha suci. Bergumul saling mendekat untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Memikul tabut bersama-sama. Mengiring tabut. Mengiring tabut itu, kalau saudara perhatikan, semakin sedikit ke atas itu. Tapi kalau di pintu gerbang, di halaman, itu jumlahnya ribuan orang. Masuk ruang suci semakin ditampi menjadi warga kerajaan surga. Tampil lagi menjadi mempelai wanita Tuhan di ruang suci. Itu sudah ditampil di ruang maha suci, semakin sedikit yang masuk ke sana. Saudara kalau bisa masuk di ruang maha suci, itu menjadi kekasihnya Bapa surgawi, mempelai wanita Kristus. Kristus sebagai kepala, sebagai mempelai pria surgawi yang bertahan berjuang masuk ruang maha suci itu. Ketemulah di sana peti tabut perjanjian. Petinya itu gambaran gereja yang menyatu, tidak memandang organisasi apapun. Ingat, saya ingatkan, yang namanya tubuh Kristus tidak hanya satu, tidak hanya jari. Tangan saja ada 5 jari, ada ibu jari dan sebagainya. Artinya
tubuh Kristus tidak hanya satu organisasi yang mau bersatu, saling mengasihi, saling memperhatikan, mengakui engkaulah saudaraku, engkaulah saudaraku dalam Kristus. Saudara, dari yang saya sampaikan, dari pintu gerbang, di halaman, penghargaan terhadap korban Kristus, mezbah korban bakaran, saudara bisa melihat posisi masing-masing. Jadi kalau saudara itu bergumul, berdoa, mengeluh kepada Allah, mencucurkan air mata, yang dinilai itu air matamu, bukan air mata tanggamu. Posisimu di tengah-tengah keluarga, posisimu di hadapan Tuhan, itu satu sama lain berbeda. Silahkan saudara perhatikan posisinya. Jadi dalam hal rohani itu masing-masing secara individu akan mendapatkan pahala pribadi lepas pribadi. Tidak bisa membagi-bagi di sana. Mah, kamu kok dapat banyak banget, buat saya dikasih, tidak bisa. Kalau sekarang saudara sebagai orang tua punya harta waris, bisa dibagi. Tapi kalau di surga, saudara sekarang berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh berbakti kepada Allah. Nilaimu itu ya untuk dirimu sendiri, kemuliaan untuk dirimu sendiri. Amin. Amin. Berjuang. Rasul Paulus katakan, aku mengarahkan diriku kepada Kristus, berlari-lari kepada panggilan, tidak menoleh ke kanan ke kiri, tapi fokus kepada Kristus yang telah memanggil. Jadi sekarang itu ibadah kita itu ibadah mengiring tabut perjanjian. Jalannya tabut itu sekarang pengendapannya adalah pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Kita melangkah ke sana. Nah, kalau nanti tubuh Kristus sudah terbentuk, disatukan, antara gereja bangsa Israel dengan gereja bangsa kafir sudah menyatu. Kristus sebagai mempelai pria surgawi baru turun. Jadi sekarang bagaimana caranya ibadah kita? Kalau kita ini mengiring tabut, kita contoh sikapnya Daud untuk ibadah mengiring tabut itu. Ayat 14 kita baca. Ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Jadi ini ayat 13 dulu. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi tabut diangkat, dipikul sekarang. Ada pikulan, dipikul 6 langkah. Itu Daud mempersembahkan kurban bakaran lembu dan anak lembu gemukan. Setiap 6 langkah. Setiap 6 langkah itu kalau langkahnya orang Israel itu lebih lebar ya, lebih panjang langkahnya. Kurang lebih berapa senti? 60 atau 70 senti langkahnya. Sekitar berapa meter itu? Dikorbankan. Jadi
untuk yang kedua kalinya Daud itu membawa tabut perjanjian, Daud minta pertimbangan dari para imam, minta petunjuk dari Tuhan, akhirnya berhasil. Langkah yang berikutnya, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Terus Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. jadi terus Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi kalau nanti saudara itu melihat, oh, udah kakek-kakek nari-nari, angkat tangan, sambil jalan memuji memuliakan nama Tuhan, saudara jangan memandang rendah. Itu orang sudah tua, tidak usah seperti itu. Misalnya saudara dalam hati seperti itu, jangan nyatakan begitu. Kalau saudara olahraga secara jasmani saja, saudara pasti lakukan dengan serius. Supaya apa? Badannya sehat. Sekalipun kegunaannya terbatas. 1 Timotius pasal 4. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihlah dirimu untuk beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Jadi, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Jadi kita ini beribadah itu di hadapan Tuhan. Saudara duduk itu di hadapan Tuhan. Amin. Jadi harus dengan penuh kesadaran, aku itu berada di hadapan Tuhan. Misalnya tepuk tangan. Misalnya syair lagu belum apa, tepuk tangan. Pikiran jiwanya fokus seperti Daud. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Istrinya yang namanya Mikal itu menghina, loh, ini raja menari-nari seperti itu, tidak tahu malu dia. Ini bawahnya sampai ayat yang ke 20, saudara, 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Orang yang menghina Daud menari-nari bagi Tuhan tidak diberkati. Anak itu berkat untuk hidup nikah. Amin. Sebab itu diperhatikan, didoakan supaya betul-betul hidup di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu anaknya berkat Tuhan. Didoakan, digumuli. Saudara berdoa. Yang menjawab doa itu Tuhan. Yang melakukan bisa merobos batin anakmu itu Tuhan. Dikatakan guru gembala bilang dalam pengarahan, Tuhan itu bekerja 95%, sementara kita hanya 5%. Tuhan itu memberi berkat lebih banyak daripada yang kita doakan. Amin. Amin. Berdoanya seberapa?
Sementara yang saudara tunggu-tunggu berkatnya besar. Apalagi kalau dari berdoa lebih banyak lagi, berkat dipersiapkan yang banyak itu turun. Jangan hanya nunggu berkat besar tapi doanya sedikit, ibadahnya sedikit. Ayo kita maju seperti Daud ini loh. Daud saja memiliki kerentak greget, Obed-Edom diberkati melimpah-limpah. Langsung pasukan dibawa ke sana, ayo angkut tabut itu. Dengan penuh sukacita, dengan gairah. Jadi mau ibadah yang gairah, yang sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Nanti kalau bapak-bapak, kakek-kakek ini memuji Tuhan seperti Daud memuji Tuhan, menari-nari, berlompat-lompat, saudara yang muda-muda harus mengikuti. Juga yang muda-muda bersama-sama bersukacita selagi masih diberi waktu oleh Tuhan. Amin. Saudara, nanti kalau perang dunia ketiga itu korbannya 1/4 penduduk bumi mati. Itu berapa bulan perangnya? Cuma hari itu saja korbannya 1/4 penduduk bumi mati. Kalau Wahyu pasal 6 digenapi, yang namanya kuda kelabu itu meluncur, itu korbannya 1 hari itu berapa? 2 miliar. Silahkan nanti lihat berita itu. Kalau itu nanti meletus nuklir itu, saudara, Indonesia mau tidak mendapat dampak. Misalnya ada dampak situ, saudara, kalau mau mendapatkan kunci makrifat yang untuk perlindungan itu, saudara terlindung. Sekalipun saudara kena tidak sakit. Itu informasi yang guru gembala sampaikan. Sekalipun nuklir itu kena daerahmu, aman, hidupmu aman. Ada perlindungan para malaikat. Jiwa rohmu dijaga oleh malaikat itu. Amin. Selagi sekarang ada waktu, ayo bergegas memuji Tuhan. Coba kalau perang dunia ketiga korban 1/4 penduduk bumi mati. Wahyu pasal 9 dari ayat 13. Kalau perang dunia keempat meletus nanti, korbannya 1/3 penduduk bumi mati. Sementara penduduk bumi sekarang 8 miliar. 8 miliar. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4 miliar. Kalau saudara masih ada, nanti kunci makrifat, doa makrifat itu, Wahyu pasal 12 ayat 14. Perempuan itu diberi 2 sayap burung nasar, terbang ke tempatnya di padang gurun, dipelihara di sana 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dipelihara, dijaga oleh kuasa Tuhan yang Maha Dahsyat. 3,5 tahun dipelihara, diberkati, didandani. Makrifat itu, doa makrifat itu 3,5 tahun gereja yang menyatu tadi di padang gurun, sementara yang ketinggalan, tertinggal, tidak mengungsi. Di situ diacak-acak, disembelih oleh antikris, dipotong-potong kalau tetap percaya Kristus. Tetapi saudara, kalau saat itu orang-orang itu menyeru nama Yesus, jiwa rohnya diselamatkan.
Amin. Yang terakhir, untuk Rapture, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di angkasa, yang di padang gurun. Jiwa rohnya dibawa naik ke sana, yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Amin. Itu makrifat. Di mana? Di tabut perjanjian, di ruang maha suci. Jadi yang mengiring tabut akhir zaman dilengkapi makrifat yang begitu dahsyat untuk melindungi, untuk memelihara, untuk menjaga di saat nanti nuklir meletus, aman, tetap terjaga, dilindungi. Amin. Jadi mengiring tabut Allah pada akhir zaman ini, ibadah kita sekarang menuju ke sana. Memikirkan kesatuan organisme tubuh gereja Indonesia. Boleh saudara mengembangkan usaha, boleh. Tetapi ini tempat yang abadi, saudara juga harus pikirkan. Amin. Waktunya tidak lama lagi. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 150 mulai dari ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Kalau seorang raja yang namanya Daud begitu antusias untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mazmur 42 ayat yang keempat. Mazmur pasal 42 ayat yang keempat, begini bunyi firman Tuhan. Air mataku menjadi makananku. Mazmur 42 ayat 4. Ya. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi Daud itu kalau jiwanya gundah, itu justru ditinggalkan itu kesibukan itu. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau memuliakan Dia dengan sorak-sorai, memuliakan Dia, menyembah Dia. Dengan istilah lain, dia lebih dulu datang di rumah Tuhan, menyembah Dia. Kalau mengenai masalah, mengenai pekerjaan, mengenai kerajaan, orang nonton basa wong Banyumas, orang nonton bisanya selesai masalahku ini, bisanya tenang jiwaku ini, aku mau datang pada Tuhan. Ini loh, dengan penuh kesadaran Raja Daud itu. Seperti Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kalau kamu berpaling kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya
Tuhan itu ada dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini Daud sungguh-sungguh mencari Dia. Ayo bersama-sama kita berjalan bersama kegerakan mengiring tabut Allah, pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus Yesus. Masing-masing mendapatkan upah dari Bapa surga. Malaikat pasal yang ketiga ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan itu akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak ibadah, antara orang yang mau berdoa dan tidak mau berdoa, antara orang yang mau puasa dan tidak mau puasa, antara orang yang berkorban dan tidak berkorban. Itu Tuhan memberikan perbedaan, tidak usah iri. Amin. Posisimu beda-beda, mau di pintu gerbang, mau di halaman, mau di ruang suci. Sekarang Tuhan memberi kesempatan. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Ayo mendekat. Berkat firman Tuhan untuk kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Ialah
Nyatakan kebesaran kuasa. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Fokus kepada kasih Kristus. Itu untuk kita. Dia mati, dia kuburkan, dia bangkit untuk kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci, kekuatanmu yang maha dahsyat menyatu dalam hidupku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa-dosa kita telah diampuni. Jangan berulang-ulang lagi dengan dosa yang sama. Bangkitlah, terima kasih Kristus. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat berkat-berkat Engkau limpahkan untuk kami melangkah bersama Tuhan yang akan mengiring tabut perjanjian, kegerakan kesatuan organisme tubuh Kristen Yesus. Engkau yang mengerjakan semua. Kami hanya 5%, ke 95% untuk mengerjakan. Dan kami percaya semuanya akan terjadi. Diberkati bangsa dan negara Indonesia. Diberkati pemerintahan Indonesia dari presiden sampai seluruh jajarannya. Diberkati seluruh tenaga-tenaga keamanan, Polri, TNI, diberkati, tenaga-tenaga kesehatan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap pribadi anak-anakmu, semuanya diberkati, mempersiapkan diri bergerak seperti yang Daud lakukan, mengiring perjalanan tabut sampai penggenapan firman terjadi. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan sepersepuluh milik Tuhan. Wasulung kami unjukkan kepada Tuhan, malaikatmu mencatat semua ini, dan Engkau memberkati anak-anakmu berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan tangan mereka. Engkau membuatnya berhasil. Anak-anak sekolah dianugerahi kepandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi dari TK, SD, SMP yang ada di perguruan tinggi. Diberkati Tuhan, dicukupi semua dana-dana yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa, dan oleh kuasa bilur-bilur Kristus yang sakit disembuhkan, tubuh, jiwa, roh anak sehat, segar, buka untuk memuliakan nama Tuhan. Terbuka pintu-pintu berkat, terbuka pintu-pintu penginjilan, terbuka pos-pos PI di berbagai tempat, di berbagai kabupaten, kecamatan, desa, di berbagai provinsi, di berbagai benua. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali.
tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Kita selalu menjadi sasaran hadirat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.